بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وسيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat. Semoga solawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam artian kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khotib menyampaikan sebuah tema, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah termasuk salah satu ibadah yang pertama-tama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya liya'budullah, kecuali hanyalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, seraya memurnikan ketaatan kepada Allah, lahuddin dalam menjalankan agama, hunafa, kemudian ia melaksanakan agama itu disertai dengan sifat yang lurus tanpa bengkok. Wa yuqimus shalah, di sini titik poinnya, dan supaya mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakat, dan supaya mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang seperti inilah agama yang lurus. Hadirin rahimakumullah, salat juga merupakan amal pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirat. Ketika pertama kali amal kita diperiksa yaitu salat, apabila salat itu baik, maka pemeriksaan selanjutnya tidak terlalu detail amat. Akan tetapi akan sepintas saja dan semuanya dianggap baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi
salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama-tama diperiksa dari seorang hamba yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, min amalihi, dari amal-amal yang ia lakukan. Yang pertama kali diperiksa adalah sholatuhu, yaitu sholatnya. Fa in saluhat, maka apabila sholatnya benar, faqad aflaha, maka orang ini akan berbahagia, akan bergembira. Wa anjaha, dan akan sukses. Wa in fasadat, namun sebaliknya, apabila sholat ini rusak, sholatnya ini tidak benar, faqad khaba wa khasira, maka ia termasuk orang yang celaka dan orang yang merugi. Hadirin rahimakumullah. Di samping itu, sholat juga termasuk wasiat-wasiat terakhir. Sholat juga termasuk wasiat terakhir tatkala saat-saat terakhir dari hayat atau hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ummu Salamah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, beliau masih sempat untuk mengingatkan tentang sholat, untuk mengingatkan kembali tentang sholat. Yaitu Ummu Salamah menerangkan, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Bahwa termasuk wasiat-wasiat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal beliau, yaitu as-salata, kerjakanlah salat, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada budak yang kalian kuasai. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat di dalam agama kita yang kita anut ini. Sehingga Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, yaitu sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu surat Mudassir ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menerangkan tentang tatkala telah diperiksa amal-amal, sebagian masuk surga, kemudian ada sebagian orang yang dia masuk ke dalam neraka sakor. Neraka sakor adalah neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Neraka sakor ini mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan neraka-neraka yang lain, yaitu panasnya membakar sampai ke tulang, panasnya membakar sampai ke jantung. Allah menanyakan kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang masuk neraka sakor ini, ditanyakan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Wahai orang yang masuk ke neraka ini, kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka sakor ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu di dunia tidak mau melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalafin. Barang siapa yang menjaga dengan baik akan solat-solatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya penerang. Wa burhanan, ia pun akan mendapatkan bukti yang akan membela dia kelak di akhirat. Wa najatan, dan dia pun akan mendapatkan
kebahagiaan yaumal qiyamati, kelak di hari akhirat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, sebaliknya bagi orang yang tidak mau menjaga sholatnya, tidak melaksanakan sholat dengan baik, lam yakun lahu nurun, tidak akan mendapatkan cahaya penerang, dan tidak akan mendapatkan burhanan, tidak akan mendapatkan bukti yang akan membela dia, wala najatun, dan tidak akan merasakan kebahagiaan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun, lantas ia masuk ke neraka, dikumpulkan menjadi satu dengan penghuni-penghuni neraka, di antaranya Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibnu Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah, salat adalah kebutuhan batin. Sebagaimana manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya, maka kebutuhan rohaninya pun mesti dipenuhi. Dan kebutuhan rohani ini diantaranya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan membuat hati menjadi tenang. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumakninah di dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan sholat, hidupnya akan mengalami rasa was-was, tidak tenang, penuh ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tunaikan sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah sebagai hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat wajib yang 5 waktu harus kita laksanakan, baik kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik kita dalam bepergian jauh maupun kita dalam keadaan mukim di tempat tinggal kita. Bagaimanapun kondisinya, sholat harus kita laksanakan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, di dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah pada umumnya, janganlah sekali-kali kita remehkan sholat, apalagi kita meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk kita supaya kita dapat melaksanakan sholat yang 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita ini penuh dengan amal soleh yang membawa kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصارف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.